warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Fitriati dengan nomor induk mahasiswa 211210129. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam PAID. Di sini saya akan sedikitnya menjelaskan mengenai materi apa itu desain kurikulum. Sebelum kita membahas apa itu desain kurikulum, lebih baiknya kita membahas satu persatu pengertian dari desain. Pengertian desain menurut Umar Khaliq. Desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arahan, dan tujuan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Jadi, desain ini sangat berperan penting untuk lembaga atau sekolah untuk menentukan arah dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu arti dari desain. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian mengenai kurikulum. Saylor dan Alexander merumuskan kurikulum sebagai the total effort of the school situation. Artinya, kurikulum merupakan keseluruhan usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan kurikulum ini, sekolah akan lebih mengetahui dengan jelas apa sih tujuan yang akan ia capai. Dari definisi tersebut menggambarkan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar mata kuliah atau mata pelajaran, melainkan suatu proses belajar mengajar dan usaha lain yang berkaitan dengan sekolah atau lembaga pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan mengenai definisi kurikulum menurut Hilda Taba. Menurut Hilda Taba, kurikulum is a plan for learning, yaitu kegiatan dan pengalaman anak di sekolah harus direncanakan agar menjadi kurikulum. Nah, yang terakhir yaitu saya mengambil dari pendapat dari Frank Bobbitt, yaitu dalam bukunya The Curriculum menjelaskan bahwa kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman yang terarah dan tidak terarah sebagai bagian dari pengetahuan dan latihan dari pengalaman langsung yang secara sadar digunakan oleh sekolah untuk melengkapi dan menyempurnakan pembelajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa desain kurikulum merupakan perorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam desain kurikulum. Yang pertama yaitu ada subject concern design. Subject concern design kurikulum merupakan bentuk desain yang paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan. Dalam subject concern design, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Subject concern design berkembang dari konsep pendidikan klasik yang menekankan ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan budaya masa lalu dan berupaya untuk mewariskan kepada generasi berikutnya. Karena mengutamakan isi atau bahan ajar atau subject matter tersebut, maka desain kurikulum ini disebut juga sebagai subject academic curriculum. Subjek desain kurikulum ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mudah disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi dan disempurnakan. Yang kedua, para pengajar tidak perlu dipersiapkan secara khusus, asal ia menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan, sering dipandang sudah dapat menyampaikannya. Meskipun tadi sudah disebutkan mengenai kelebihan-kelebihan desain kurikulum ini, tetapi terdapat juga beberapa kekurangan dari desain kurikulum ini, yaitu yang pertama, karena pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah, hal ini maka bertentangan dengan kenyataan. Sebab dalam kenyataan, pengetahuan itu merupakan satu kesatuan. Yang kedua, yaitu karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik sangat pasif. Yang ketiga, yaitu pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu. Terdapat 3 bagian dari desain kurikulum ini, yaitu yang pertama, the subject design. The subject design kurikulum merupakan bentuk desain yang paling murni dari subject center design. Materi pelajaran disajikan secara terpisah-pisah dalam bentuk mata-mata pelajaran. Model desain ini telah ada sejak lama.
Adapun kelemahan-kelemahan the subject design ini yaitu yang pertama, kurikulum memberikan pengetahuan terpisah-pisah. Yang kedua, isi kurikulum diambil dari masa lalu. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan minat, kebutuhan, dan pengalaman para peserta didik. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kurikulum ini lebih mengutamakan isi dan kurang memperhatikan cara penyampaian. Meskipun tadi terdapat beberapa kelemahan-kelemahan desain kurikulum ini, terdapat pula kelebihan-kelebihan dari desain kurikulum, yaitu yang pertama, karena materi pelajaran diambil dari ilmu yang sudah tersusun secara sistematis dan logis, maka penyusunannya cukup mudah. Yang kedua, bentuk ini sudah dikenal lama, baik oleh guru-guru maupun oleh orang tua, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan. Yang ketiga, bentuk ini memudahkan para peserta didik untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Dan yang terakhir atau yang keempat, bentuk ini dapat dilaksanakan secara efisien karena metode utamanya adalah metode ekspositori yang dikenal tingkat efisiennya sangat tinggi. Yang kedua yaitu the disciplines design. Bentuk ini merupakan pengembangan dari subject design. Keduanya masih menekankan kepada isi atau materi kurikulum. Walaupun bertolak dari hal yang sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Pada subject design, belum terdapat kriteria yang tegas tentang apa yang disebut dengan subjek atau ilmu. Sedangkan pada discipliner design, kriteria tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Terdapat perbedaan lain adalah dalam tingkat penguasaan. Discipliner design tidak seperti subject design yang menekankan penguasaan fakta-fakta dan informasi, tetapi pada pemahaman atau understanding. Bentuk ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, kurikulum ini bukan hanya memiliki organisasi yang sistematik dan efektif, tetapi juga dapat memelihara integritas intelektual pengetahuan manusia. Yang kedua, peserta didik tidak hanya menguasai berbagai fakta, prinsip hasil hafalan, tetapi menguasai konsep, hubungan, dan proses intelektual yang berkembang. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, belum dapat memberikan pengetahuan yang terintegrasi. Yang kedua, belum mampu mengintegrasikan sekolah dengan masyarakat atau kehidupan. Yang ketiga, belum bertolak dari minat dan kebutuhan atau pengalaman peserta didik. Dan yang terakhir, susunan kurikulum belum efisien, baik untuk kegiatan belajar maupun untuk penggunaannya. Yang terakhir yaitu yang ketiga, bentuk dari desain kurikulum ini yaitu the broad field design. Tujuan dari pengembangan kurikulum ini adalah menyiapkan para siswa yang hidup dalam dunia informasi yang sifatnya spesialistis dengan pemahaman-pemahaman yang bersifat menyeluruh. Bentuk desain kurikulum yang kedua yaitu learner center design. Learner center memberikan tempat utama kepada peserta didik. Karena di dalam pendidikan atau pengajaran yang belajar dan berkembang adalah peserta didik. Jadi guru hanya berperan menciptakan situasi belajar dan memberikan atau mendorong bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Learner Center Design bersumber dari konsep Ruse tentang pendidikan alam, menekankan perkembangan peserta didik. Kurikulum ini didasarkan atas minat, kebutuhan, dan tujuan peserta didik. Ada beberapa variasi model ini, yaitu yang pertama, the activity atau experience design, yang kedua, humanistic design, yang ketiga, the open, dan yang keempat, free design, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari bentuk desain kurikulum yaitu problem counter design. Problem counter design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia atau main counter. Berbeda dengan learner counter yang mengutamakan manusia
manusia atau peserta didik secara individual, problem concern, desain menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ada dua variasi model ini, yaitu yang pertama, the areas of living design. The areas of living design menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Ciri lain dari model desain ini adalah menggunakan pengalaman dan situasi-situasi nyata dari peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan. Adapun kelebihan-kelebihannya yaitu yang pertama, the areas of living design merupakan the subject matter design tetapi dalam bentuk yang terintegrasi. Dan yang kedua, karena kurikulum ini diorganisasikan pada sekitar problem-problem peserta didik dalam kehidupan sosial, maka desain ini mendorong prosedur belajar pemecahan masalah untuk peserta didik. Adapun kelemahan-kelemahannya yaitu yang pertama, penentuan lingkup dan sequence dari bidang-bidang kehidupan yang sangat esensial, sangat sukar, timbullah organisasi-organisasi kurikulum yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu lemahnya atau kurangnya integritas dan kontinuitas organisasi isi kurikulum. Dan yang ketiga yaitu desain tersebut mengabaikan warisan budaya, padahal apa yang ditemukan pada masa lalu penting untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah masa kini. Yang kedua yaitu the core design. Mayoritas memandang core kurikulum sebagai suatu model pendidikan atau program pendidikan yang memberikan pendidikan umum. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat desain kurikulum. Ada beberapa sifat-sifat desain kurikulum, yaitu yang pertama, strategis. Mengapa bersifat strategis? Hal ini karena instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan di masyarakat. Yang ketiga integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup perkembangan atau pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu bersifat humanistik. Humanistik di sini menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang keenam yaitu futuralistik, yaitu mengacu jauh ke depan dan merencanakan masyarakat yang maju. Yang ketujuh yaitu merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Yang kedelapan yaitu perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Yang kesembilan yaitu berdiversifikasi untuk melayani keagamaan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu bersifat desentralistik, karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Yang terakhir yaitu strategi pengembangan desain kurikulum. Terdapat 4 strategi pengembangan desain kurikulum, yaitu yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, yang ketiga mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar, dan yang terakhir mengevaluasi kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.